Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indira Pasha dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan penelitian yang saya lakukan mengenai implementasi human relations dalam meningkatkan kinerja profesional barista tunanetra. Studi kasus di KP Mor Wiataguna, Bandung. Seperti yang diketahui bahwa penyandang disabilitas di Indonesia adalah warga negara yang kedudukannya sama dengan non-disabilitas, maka penyandang disabilitas pun memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan non-disabilitas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 440 perusahaan terdaftar dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237.000 orang. Namun penyandang disabilitas yang terserap baru sekitar 2.851 atau 1,2% yang berhasil ditempatkan di sektor tenaga kerja formal. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi pekerja disabilitas karena serapan tenaga kerja disabilitas yang masih sangat kurang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa aksesibilitas di tempat kerja belum tercukupi. Kemudian penyandang disabilitas, baik pekerja maupun bukan, masih menghadapi berbagai stigma negatif dari masyarakat sekitar. Tantangan-tantangan ini dapat membuat pekerja disabilitas kesulitan untuk melakukan penyesuaian diri dan bersosialisasi. Maka perlu untuk dibangun hubungan baik melalui komunikasi yang baik kepada pekerja disabilitas. Karena jika komunikasi terjalin dengan baik, maka pekerja disabilitas pun akan merasa nyaman di lingkungan pekerjaannya. Maka implementasi human relations dapat membantu pekerja disabilitas untuk melakukan penyesuaian diri dan bersosialisasi di lingkungan kerja. Walaupun human relations dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam situasi kerja, alangkah baiknya jika dimulai dari pemimpin atau manajer perusahaan. Karena pemimpin bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada setiap karyawannya di lingkungan kerja. Dalam penelitian ini, saya meneliti di KP Mor Wiataguna, Bandung. KP Mor ini adalah kafe yang dinaungi oleh DRS PDSN Wiataguna, Bandung, yang sebelumnya merupakan hasil kerjasama dengan Siloam Center for the Blind Korea. Jadi, para barista di dalam kafe ini semuanya adalah penyandang disabilitas tunanetra. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi berbagai masalah seperti miskomunikasi dan lain sebagainya. Untuk itu, manajer bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian fokus dalam penelitian saya menjadi bagaimana implementasi human relations manajer KP Mor Wiataguna dalam meningkatkan kinerja profesional barista tunanetra. Yang dibagi menjadi 4 pertanyaan penelitian, yaitu pertama, bagaimana manajer memotivasi, kedua, bagaimana manajer mengatasi masalah, ketiga, bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan manajer untuk menyelesaikan masalah, 4, mengapa manajer melakukan human relations. Kemudian landasan teori yang saya gunakan adalah pertama, komunikasi organisasi, kedua, human relations, dan ketiga, motivasi. Kemudian pembahasan yang pertama, bagaimana manajer memotivasi barista tunanetra. Yang manajer lakukan pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu gaji yang memadai. Kemudian yang kedua, menekankan perasaan memiliki terhadap perusahaan. Yang ketiga, melibatkan para barista dalam diskusi untuk kemajuan perusahaan dan lingkungan yang nyaman untuk bekerja. Kemudian yang kedua, bagaimana manajer mengatasi masalah yang dihadapi barista tunanetra KP Mor. Dalam mengelola kafe, manajer selalu melibatkan para barista untuk berdiskusi dan pengambilan keputusan. Tetapi di lain pihak, manajer tidak menggunakan pendekatan konseling dengan efektif dalam penyelesaian masalah. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kesibukan rangkap jabatan yang diemban oleh manajer. Sedangkan keputusan yang paling baik untuk penyelesaian masalah adalah dengan menggunakan gabungan pendekatan konseling dan diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan manajer untuk menyelesaikan masalah barista tunanetra.
Manajer menggunakan komunikasi internal secara vertikal dan horizontal dengan para barista. Kemudian melalui tatap muka seperti diskusi kelompok dan melalui media seperti WhatsApp dan telepon. Dan tujuannya untuk menghasilkan output atau penyelesaian masalah operasional dan kekaryawanan. Kemudian manajer mengatakan bahwa para barista dapat menggunakan perangkat handphone karena para barista adalah termasuk ke dalam kategori tunanetra low vision. Kemudian manajer mengatakan tidak ada hambatan komunikasi selama berkomunikasi dengan para barista. Kemudian yang keempat, mengapa manajer melakukan human relations kepada barista tunanetra? Manajer mengatakan bahwa beliau berperan sebagai sosok yang memberi perhatian, memberi kasih sayang dengan lemah lembut kepada para barista. Karena ketika dalam masa pelatihan, para barista ini dididik secara tegas oleh pihak Siloam. Karena itu mereka membutuhkan sosok yang menyayangi. Maka di sini manajer turun sebagai sosok yang menyayangi tersebut. Kemudian komunikasi antar pribadi ini merupakan kunci untuk melakukan human relations. Dalam hal ini, manajer menunjukkan pikiran dan perasaannya secara positif kepada para barista melalui diskusi kelompok, tetapi belum maksimal dalam melakukan konseling. Maka penyelesaian masalah dalam organisasi belum tercapai secara maksimal.